Halo sahabat semua, para pejuang skripsi. Berjumpa lagi dengan saya, Darmanto Urya, dalam channel Ruang Ilmiah. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat latar belakang skripsi kurang dari 5 menit. Nah, apakah benar kurang dari 5 menit? Jadi ada satu alat yang dinamakan dengan ChatGPT. Nah, ini merupakan tools atau alat yang kecerdasannya menyerupai manusia. Nah, kalau saya aplikasikan sih lumayan bagus ya. Kata-katanya juga tersusun rapi. Video sebelumnya juga saya pernah menjelaskan cara mudah mencari judul penelitian dengan menggunakan ChatGPT ini. Ya, hasilnya lumayan ya, menarik. Jadi rekomendasi dari ChatGPT ini mengenai judul penelitian itu ya, hampir sebagian besar itu sangat bagus dan menarik. Nah, kalau Anda mau cari tahu bagaimana cara mencari judul penelitian dengan menggunakan ChatGPT, silakan saja cek videonya di dalam channel ini. Di dalam video itu juga saya menjelaskan mengenai tutorial ya, memberikan tutorial cara mendownload ChatGPT. Oke, kita lanjut ke topik awalnya. Dengan teknologi kecerdasan buatan ini, kita sama dengan melakukan chat dengan manusia. Kata-katanya nyambung, dan apa yang kita minta itu sudah sesuai dan masuk akal. Nah, hanya kelemahannya satu. Teknologi ini tidak bisa memberikan rekomendasi yang terlalu panjang atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau biasanya hanya poin-poin saja yang diberikan. Tetapi tergantung cara kita untuk meminta atau melakukan chat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga rekomendasi yang diberikan oleh kecerdasan teknologi ini, kecerdasan buatan ini, dia akan merekomendasi sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, tetapi paling tidak dengan ChatGPT ini, garis-garis besar atau poin-poinnya atau benang merah dalam latar belakang yang kita harapkan itu sudah kita ketahui, sehingga mempermudah mahasiswa atau siapa saja dalam menyusun latar belakang. Ya tinggal kita menambahkan teori dan kita atau menambahkan penelitian-penelitian sebelumnya. Di dalam membuat latar belakang yang paling sulit adalah menemukan benang merahnya atau garis-garis besarnya. Nah, kalau sudah mendapatkan benang merahnya, garis-garis besarnya, maka tinggal kita menambahkan apa yang perlu kita tambahkan. Ya, kita tinggal menambahkan embel-embelnya saja. Pokoknya dengan chat GPT ini yang mempermudah mahasiswa. Ini latar belakang yang kalian bisa buat ya benar-benar bisa didapatkan kurang dari 5 menit. Ya, setidaknya sudah ada 50% itu memberikan gambaran buat kita untuk melanjutkan kembali ya. Oleh karena itu, saya akan melanjutkan bagaimana membuat latar belakang dengan menggunakan chat GPT dan kita bisa menghasilkan latar belakang atau membuat latar belakang kurang dari 5 menit saja ya. Paling tidak ya 50% dari garis-garis besarnya atau poin-poinnya atau benang merahnya kita sudah dapatkan. Sehingga kita tinggal menambahkan hal-hal yang kita perlukan untuk memperkuat latar belakang kita. Ya, misalnya menambahkan data, kemudian menambahkan penelitian-penelitian sebelumnya, menambahkan teori, yang tentunya nyambung dengan topik penelitian yang akan kita laksanakan. Oke, saya akan memberikan gambaran sedikit saja mengenai cara mendownload ChatGPT ini. Untuk menggunakan ChatGPT ini, maka kita harus menggunakan Google Chrome ya, atau bisa saja langsung di websitenya ChatGPT. Tetapi lebih mudahnya kalau kita mendownloadnya dari Google Chrome, ya, dari extensionnya. Nah, setelah terbuka dari Google Chrome ini, kemudian ada titik tiga di sini. Kita klik di sini titik tiga, kemudian kita klik setting. Nah, di setting ini kemudian kita cari extension. Nah, extension. Nah, ini sudah saya download ya. Ada dua aplikasi yang sama. Ini saya sudah download, tetapi saya akan menunjukkan cara mendownload atau mencari di mana aplikasi ini berada. Nah, setelah di extension ini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita cari Open Chrome Web Store. Jadi aplikasi store-nya itu di yang ada di Google Chrome. Kemudian kita klik di sini Open Chrome Web Store-nya, ya. Kemudian kita search di store-nya, ya. Kita search di sini untuk mendapatkan atau untuk mendownload aplikasi ChatGPT. Tetapi Google Chrome-nya ini terlebih dahulu kita sudah masuk di email, ya, emailnya kita. Nah, seperti ini ya, kita ketik chat GPT. Nah, ini sudah ada chat GPT.
Nah, Anda bisa mendownload yang ini dengan ikonnya ini, gambarnya ini, atau bisa mendownload dengan gambarnya yang bentuk seperti ini. Bisa more extension, kemudian kita cari yang bentuknya, bisa coba ini ya. Biasanya orang menggunakan ini juga. Tetapi saya menggunakan ini dengan menggunakan ini. Ini sama saja ya sebenarnya, dua-duanya sama. Jadi bisa dipilih salah satunya. Setelah kita mendownload, kemudian nanti akan keluar di sini, di extensionnya ini, di sini. Ya, bentuknya seperti ini. Kita klik di sini. Nah, di sini ada dua aplikasi yang kita download dari Google Chrome, ChatGPT. Ya, bentuknya, gambarnya seperti ini dengan yang ini. Nah, kemudian kita klik di sini. Kalau sudah terdownload, sudah ada di sini, kita klik ini. Ya, kemudian kita klik lagi sekali di sini. Bisa saja langsung kita chat di sini ya. Nah, bisa saja langsung chat di sini, atau untuk memperbesar webnya, kita langsung klik saja di sini. Nah, setelah kita klik di icon yang ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Atau dia cuma muncul seperti ini juga bisa. Ya, nah, langsung chat seperti ini. Ya, tetapi kalau kita membutuhkan layar yang lebar, ya bentuknya seperti ini. Oke, oke, kita langsung saja mulai. Ya, bagaimana cara mudah atau cara gampangnya ya, dengan kurang dari 5 menit kita sudah mendapatkan latar belakang penelitian. Oke, saya menggunakan judul penelitian, buatkan saya latar belakang penelitian, latar belakang yang panjang. Latar belakang penelitian yang panjang mengenai analisis kelayakan usaha tani padi. Oke, buatkan saya latar belakang penelitian yang panjang mengenai analisis kelayakan usaha tani padi. Nah, ini dia ya. Padi merupakan salah satu komoditas pangan penting di Indonesia dan di negara-negara Asia lainnya. Pertanian padi merupakan sektor ekonomi yang strategis bagi Indonesia karena kontribusinya terhadap produksi pangan nasional serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan. Nah, ini kita tinggal tambahkan data saja ya. Kalau yang dikatakan merupakan sektor ekonomi itu datanya apa? Nah, ini dia hanya pendek saja ini. Ya, dia memberikan sudah di tujuan. Sampai tujuan dan metode penelitian pun ini dia rekomendasikan. Nah, oke. Sudah berhenti sampai sini. Nah, ini bisa diambil juga ini. Misalnya ini bisa ditambahkan data, ya, pertanian padi merupakan sektor ekonomi yang strategis. Kemudian memberikan kontribusi terhadap produksi pangan nasional. Apa buktinya apa? Nah, ini bisa ditambahkan. Kemudian sektor pertanian padi di Indonesia, namun sektor pertanian padi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Nah, masalahnya apa? Nah, di sini dia sudah jelaskan latar belakang masalah. Jadi bukan hanya potensi, tetapi latar belakang masalah dia sudah ungkapkan di sini. Di antaranya adalah rendahnya produktivitas. Nah, buktinya apa? Nah, ini tinggal kita tambahkan. Rendahnya produktivitas bisa didukung dengan data-data penelitian atau apa namanya data-data dari
Pemda, data-data dari BPS, ya. Kemudian rendahnya kualitas hasil panen, tingginya biaya produksi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sektor pertanian. Nah, ini dia sudah jelaskan juga dengan latar belakang masalah penelitian. Nah, dari sini mempermudah kita, artinya garis-garis besarnya atau poin-poin besarnya dan benang merahnya kita sudah dapat. Di sini dia sudah berbicara mengenai potensi, kemudian dia berbicara mengenai masalah penelitian, latar belakang masalah penelitian. Tinggal kita tambahkan saja, didukung dengan data, didukung dengan teori, didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kemudian analisis kelayakan usaha tani padi dapat membantu petani dalam mengevaluasi kelayakan usaha pertanian mereka, termasuk dalam hal aspek finansial, teknis, dan sosial ekonomi. Dengan melakukan analisis kelayakan usaha tani, petani dapat menentukan apakah usaha pertanian mereka menguntungkan atau tidak, serta menemukan cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi mereka. Penelitian mengenai analisis kelayakan usaha tani padi perlu dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan terbaru bagi petani dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan sektor pertanian padi di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis kelayakan usaha tani padi dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas dan keuntungan usaha. Nah, tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis kelayakan usaha tani padi dengan mempertimbangkan aspek finansial, aspek teknisnya, dan sosial ekonomi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan keuntungan usaha tani padi. Nah, jadi ada dua di sini tujuannya, ya bisa dalam bentuk poin-poin. Kita ingin mengetahui analisis kelayakan usahanya, ya usaha taninya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan keuntungan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas dan keuntungannya. Nah, di sini juga dia sudah memberikan rekomendasi metode penelitian, ya. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada petani padi di wilayah yang dipilih. Kita tentukan sesuai dengan wilayahnya kita, ya, wilayah apa saja. Kuesioner akan mencangkup informasi mengenai aspek finansial, teknis. Nah, di sini variabel-variabel yang bisa kita gunakan, ya. Aspek finansialnya apa, aspek teknisnya apa, aspek sosial ekonominya apa. Nah, termasuk biaya produksi, kemudian pendapatan, investasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas dan keuntungan. Ya, jadi setelah kita melakukan analisis pendapatan, kemudian kita mencari faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungannya. Nah, kemudian dengan datanya juga direkomendasikan di sini. Jadi data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis menggunakan teknik analisis statistik dan ekonometrika, seperti regresi linear berganda dan analisis biaya manfaat. Nah, selain itu akan dilakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan kelemahan. Nah, ini terlalu banyak analisisnya. Tinggal kita memilih saja menentukan analisis apa yang cocok. Ya, analisis regresi ya cocok dengan tadi sesuai dengan faktor-faktor produksi yang mempengaruhi. Kemudian analisis kelayakannya ya bisa menggunakan analisis ini, ya. Misalnya analisis biaya dan manfaat. Analisis biaya manfaat itu, ya. Oke, kita mencari lagi latar belakang yang sesuai, yang panjang. Misalnya membuat latar belakang skripsi dengan judul analisis usaha tani padi. Analisis usaha tani padi. Analisis pendapatan. Coba pendapatan. Usaha tani padi. Coba kita lihat di sini. Padi merupakan salah satu komoditas pangan penting di Indonesia.
dan di negara-negara Asia lainnya. Pertanian padi merupakan sektor ekonomi yang strategis bagi Indonesia karena kontribusinya terhadap produksi pangan nasional serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan. Namun sektor pertanian padi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya rendahnya produktivitas, ini sama dengan tadi ya. Apakah dia bisa membantu kita? Oke, oke. Ini dia sudah rekomendasikan ya. Berikut adalah contoh latar belakang penelitian dengan judul skripsi analisis kelayakan usaha tani padi. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia masih bergantung pada pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Nah, ini sangat menarik ya. Awal dari paragrafnya ini dia jelaskan sangat menarik dan susunan kata-katanya juga sangat bagus. Dalam sektor pertanian, usaha tani padi merupakan salah satu sektor yang paling penting. Nah, ini bagus sekali nih. Karena padi merupakan sumber makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Wah, ini sudah tersusun ya. Awal dari paragraf ini sudah tersusun dan sudah membukakan kita untuk melanjutkannya ya. Meskipun begitu, para petani sering kali mengalami kendala mengembangkan usaha. Nah, ini sebenarnya perlu diperpanjang lagi nih ya. Ini perlu didukung dengan data atau perlu didukung dengan informasi-informasi selanjutnya. Ini bagian yang ini. Kemudian nanti paragraf berikut ini bisa ditambahkan mengenai kendala atau mengenai masalah dalam penelitian atau latar belakang penelitian. Nah, para petani seringkali mengalami kendala dalam mengembangkan usaha tani padi. Nah, dalam usaha tani padi mereka karena beberapa faktor seperti keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan, serta fluktuasi harga di pasar. Nah, ini masalah dalam latar belakang penelitiannya dia sudah jelaskan, ya. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha tani padi dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti biaya produksi, pendapatan dan laba. Jadi garis benang merahnya ini sudah kelihatan. Kemudian pokok-pokok persoalan, ya inti-inti dari latar belakang ini sudah kelihatan dan tinggal Anda meneruskannya saja. Nah, dia juga merekomendasi tujuan, kemudian metode penelitian apa yang akan digunakan. Nah, sampai di situ juga dia sudah bisa merekomendasikan. Nah, tinggal kita saja yang mengembangkan. Nah, mengembangkannya ini ya tinggal beberapa langkah saja ya yang bisa kita lakukan sehingga sudah bisa kita dapatkan mungkin 1,5 halaman sudah cukup ya, minimal 1,5 halaman atau 2 halaman sudah cukup. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari survei langsung ke petani padi di desa apa, ya kabupaten apa, provinsi apa. Data yang dikumpulkan meliputi biaya produksi, pendapatan, dan laba. Nah, ini dia sudah memberikan informasi data apa yang dikumpulkan. Nah, data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis kelayakan usaha tani padi. Nah, analisis kelayakan usaha tani padi dilakukan dengan cara apa? Nah, dia sudah merekomendasikan RC rasio. Betul tidak? Kalau kita mau menghitung analisis kelayakan menggunakan RC rasio. Betul ya? RC rasio, net income rasio. Ya, untuk mengetahui apakah usaha tani padi menghasilkan keuntungan atau tidak. Nah, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan usaha tani padi seperti modal, teknologi, dan pasar. Nah, ini sudah analisis lain yang bisa kita gunakan seperti analisis regresi. Oke, nah kalau misalnya adik-adik beruntung dalam membuat suatu chat ya, chat GPT ini,
maka mendapatkan suatu latar belakang yang bagus gitu, bersama dengan datanya. Dan mendapatkan suatu latar belakang yang panjang. Nah, ini kekurangannya seperti ini. Dia hanya, namanya chat, ya tidak terlalu panjang-panjang. Hanya sedikit tetapi langsung mengena pada intinya. Yang penting mendapatkan garis besarnya, atau mendapatkan suatu benang merahnya, yang kemudian dari situ kita bisa kembangkan. Nah, itu gunanya teknologi. Ya, teknologi itu tidak menggantikan manusia, tetapi teknologi itu hanya sebagai alat, tools yang membantu manusia atau mempermudah manusia untuk lebih kreatif. Jadi dari apa yang kita peroleh dari teknologi, ya, kecerdasan dari buatan ini, teknologi ini, kemudian setelah itu kita kembangkan. Yang penting mempermudah kita, artinya kita sudah dapat benang merahnya, kita sudah dapat garis-garis besarnya. Kemudian dari situ kita tinggal tambahkan saja apa yang perlu kita tambahkan, datanya, teorinya, penelitian sebelumnya, sehingga dari situ ya kita bisa mendapatkan suatu latar belakang yang layak, dan minimal ya paling kurang ya rata-rata satu setengah halaman atau maksimal sampai 2 halaman cukup. Oke, dengan demikian petunjuk dan informasi mengenai dari saya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, karena melalui ruang ilmiah ini saya berharap bahwa adik-adik mahasiswa semua bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bisa menyelesaikan tugas akhirnya skripsinya dengan baik, dan tentunya bisa membantu dalam mengurangi kendala-kendala di dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Harapan saya semoga semuanya sukses, semoga semuanya cepat ujian seminar proposal, seminar hasil, seminar komprehensif atau ujian tutup, dan cepat diwisuda. Sekian dan terima kasih.